Dan untuk memantau langsung bagaimana situasi arus balik di jalur utara dan selatan, sudah ada rekan-rekan kami yang bersiap di sana. Kita lihat pagi hari ini sudah ada siapa? Oh, sudah ada Putra Mahendra di Indramayu, Jawa Barat dan juga Edilius di Cilenyi, Jawa Barat. Tampaknya masih gelap di sana, tapi mungkin kita bisa menyapa dulu di daerah Pantura di Indramayu, ramai lancar di sana. Putra, apakah arus balik pagi hari ini sudah terlihat padat? Ya, selamat pagi rekan-rekan. Tepatnya saya berada di SPBU Cilet, Indramayu, Jawa Barat. Dan dapat Anda saksikan bersama di belakang saya. Inilah arus balik sudah mulai terjadi di H+5 dini hari ini. Karena memang arus balik sendiri diprediksi akan terjadi di H+5 hingga H+6 esok hari. Karena memang hari Senin rata-rata semua karyawan ataupun juga para pekerja sudah mulai beraktivitas di kantor-kantor mereka masing-masing. Dan saudara, memang di sini sempat terjadi kepadatan dan jarak pacu hanya bisa dilakukan berkisar antara 10 hingga 20 km karena memang banyak masyarakat yang melakukan arus balik berhenti di beberapa tepi jalan, salah satunya masjid, SPBU, dan juga restoran-restoran terdekat karena memang rata-rata para pengemudi tersebut mengalami keletihan dan mereka pun menghabiskan waktu mereka di pagi hari ini untuk sejenak beristirahat seperti itu. Apalagi di kawasan Indramayu ini sendiri, tepatnya di depan saya, selain dari SPBU ini ada pula dua buah pasar, yakni Pasar Pareang Kandang Haur dan juga Pasar Eretan yang diduga menjadi salah satu penyebab kepadatan yang terjadi dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Tol Cikampek atau Jakarta, saudara. Dan tadi malam pula ketika saya dan juga sejumlah kru berpindah dari arah Cirebon menuju ke arah Indramayu tempat saya melaporkan saat ini, memang jarak tempuh kami yang seharusnya bisa dilakukan dalam waktu 1,5 jam, kami pun harus menempuhnya dalam waktu 3,5 jam. Karena memang kepadatan kendaraan yang melakukan arus balik sudah mulai terjadi, baik itu kendaraan pribadi, roda 2, bahkan juga terlihat beberapa kendaraan yang seharusnya tidak digunakan untuk mudik, yakni ada juga bemo dan bak-bak terbuka seperti itu. Dan Anda pula dapat melihat, saudara, jika memang saat ini beberapa ruas jalan yang terjadi di tempat saya melaporkan, tepatnya di seberang jalan sana, itu adalah arus mudik, yakni dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah yang pagi ini masih terpantau lengang. Berbeda sekali dengan jalur arus balik yang tepat ada di belakang saya. Dan kita akan menyapa beberapa warga ataupun juga keluarga yang saat ini terlihat sedang menghabiskan waktu subuh mereka di tempat SPBU di mana saya tempat melaporkan saat ini. Ikuti saya sekarang, saudara. Jadi SPBU ini sendiri di Cilet, Indramayu banyak sekali dimanfaatkan oleh keluarga untuk menghabiskan istirahat mereka. Tadi pagi saja banyak sekali tikar-tikar yang digelar di sini dan juga banyak sekali juga terlihat warga yang mungkin sangat kecapean menempuh arus balik mereka. Nah, dapat Anda lihat di sana itu ada tikar-tikar kosong yang ditinggalkan oleh para pemudik yang tadinya sempat terisi penuh begitu, saudara. Nah, dapat Anda lihat pula ini sebelah saya adalah motor yang digunakan oleh para pemudik yang saat ini oke, belakangnya memang sengaja sepertinya dipasangi bambu seperti itu, dan di belakangnya ini adalah sepertinya beka ini ya, Pak. Bapak, sorry, selamat pagi, Pak. Pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Namanya siapa, Pak? Namanya Yusni. Pak Yusni. Pak Yusni tadi saya lihat nyenyak sekali tidur sama keluarga ya, Pak? Iya. Dari mana, Pak, ini, Pak? Dari Solo. Dari Solo. Udah berapa hari di Solo, Pak? Dari Solo ke Indramayu ini? Udah 1 hari. 1 hari. Kira-kira kalau Bapak prediksi akan sampai kemana ini tujuannya? Sampai ke Karawang. Karawang kapan, Pak? Jam 10. Jam 10 nanti? Jam 10 siang. Oke. Jam 10 pagi. Gimana, Pak? Ini kira-kira mengemudi dalam waktu yang lumayan ya, Pak ya? Iya. Udah 1 hari, kira-kira udah mengalami kelelahan, badan pegel-pegel, linu seperti itu, Pak? Iya, lumayan. Lumayan. Iya. Ini ngajak siapa, Bu? Boleh, Bu, merapat ke saya, Bu? Itu sepertinya ngajak anaknya ya, Pak ya? Itu berapa tahun, Pak? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi masih semangat ya, Bu, buat balik ya? Masih semangat. Jadi kayak masih ngantuk nih. Oh ya, saudara. Jadi banyak sekali pemudik yang memang melakukan arus mudik mereka, arus balik mereka maksud saya, yang menghabiskan waktu untuk beristirahat sejenak di SPBU. Dan untuk Anda yang masih melakukan perjalanan mudik, mungkin Anda bisa mampir ke Cirebon karena di sana ada batik khas dari Cirebon. Seperti apa motif dan keunikannya, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Berkunjung ke kota Cirebon memang tidak lengkap rasanya tanpa menenteng oleh-oleh khas kota udang ini.
Batik Cirebon menjadi salah satu produk kebanggaan yang tak pernah bosan diserbu pengunjung. Dengan motif mega mendung dan berwarna cerah, batik Cirebon diminati dengan ciri khasnya tersendiri. Seperti salah satu pusat batik terlengkap dan terluas di kota Cirebon, Batik Trusmi. Di libur lebaran ini, pengunjung meningkat pesat hingga mencapai 5 kali lipat. Diklaim sebagai toko batik terlengkap, Batik Trusmi menawarkan beragam variasi produk batik. Produk batik dari ujung kepala hingga ujung kaki, untuk anak hingga dewasa dapat ditemui di sini. Mulai dari kain, baju, tas, mukena, hingga helm. Selain menjual batik khas Cirebon, gerai ini juga menawarkan produk batik Nusantara. Untuk menarik minat pengunjung, berbagai promo ditawarkan, mulai dari batik gope hingga beli 1 gratis 9. Tak heran bila ribuan pengunjung asal Cirebon maupun luar daerah setiap harinya kerap memadati gerai batik yang terletak di Desa Trusmi ini. Sejauh ini ngelihat batik Trusmi seperti apa sih? Kenapa tertarik untuk beli batik? Sebenarnya saya baru pertama ke sini. Kata orang-orang kan bagus, terus murah. Ya udah sekalian aja mampir mumpung di sini. Udah beli apa aja? Beli buat baju untuk undangan suami, terus buat baju anak-anak. Untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen, Batik Trusmi setiap bulannya dapat memproduksi hingga 40.000 lembar kain batik. Memanfaatkan kearifan lokal pengrajin daerah setempat, pengunjung juga dapat merasakan sendiri pengalaman belajar membatik. Pengerjaan batik tulis dengan motif sederhana memakan waktu selama 1 bulan. Tidak selesai sampai di situ, batik kemudian harus melewati proses pewarnaan hingga direbus dan dijemur. Tak heran bila batik tulis ini dipatok dengan harga tinggi karena proses pengerjaannya yang membutuhkan waktu. Sementara untuk mendapatkan produksi batik dalam jumlah banyak, Batik Trusmi juga menyediakan batik cap yang proses pengerjaannya hanya memakan waktu sehari. Harganya pun dipastikan jauh lebih terjangkau. Nah, di sini Anda tidak hanya bisa menemukan rangkaian produk batik, tapi Anda juga bisa sekaligus mempelajari proses pembuatannya. Ternyata memang tidak semudah yang saya bayangkan, butuh kesabaran dan bahkan keahlian tersendiri. Klastika Sylvia dan Anto Susanto melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, itu tadi Anda sudah punya koleksi batik Solo, batik Jogja, saatnya punya juga batik khas Cirebon, saudara. Tadi saya sudah berbincang dengan para pemudik yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi mudik mereka. Nah, giliran ada juga nih satu keluarga. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Dengan Pak siapa? Osel. Pak Osel, saya Putra, Pak. Pak, boleh keluar sebentar? Oke, ini salah satu potret pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4. Pak Osel, dari mana nih? Dari Semarang, Pak. Dari Semarang, ini sudah sampai Indramayu, udah berapa lama jarak tempuhnya? Hampir 20 jam. 20 jam? Iya. Ada kemacetan di daerah mana, Pak? Di daerah Comal itu. Sampai 5 jam, 5 sampai 6 jam. Di daerah Comal saja menghabiskan waktu 5 sampai 6 jam, saudara. Terus kira-kira ini mau pulang ke mana, Pak? Ke Jakarta. Jakarta. Terus habis itu lanjut ke Palu. Oh, seperti itu. Baik. Ini ngajak siapa aja, Pak, di dalam, Pak? Ada orang tua. Orang tua. Iya. Ini benar-benar lelah banget atau gimana, Pak, ceritanya? Lumayan lelah. Belum pernah istirahat sama sekali soalnya. Baik, Pak Osel. Selamat melanjutkan kembali perjalanan ya. Terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan ya, Pak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Jadi saudara, potret keluarga yang menggunakan mudik sepeda motor, menggunakan mudik kendaraan roda 4 juga, dan memang di beberapa ruas jalan mereka terjebak kemacetan. Dan untuk Anda harus waspada karena memang prediksi puncak arus balik sendiri akan terjadi hari ini di H+5 hingga esok hari di H+6. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari kawasan Indramayu, Jawa Barat. Putri dan juga Boy, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putra laporan Anda. Tetap jaga kesehatan, jangan sampai